Ya, balik lagi di Sinematik Sinema Analitik. Akhirnya kita Untuk pertama kali nge-review film horor. Untuk pertama kalinya kita mereview salah satu film dari ini ya, Danur Universe ya? Danur Universe. Danur Universe ini film keempat ya berarti ya. Setelah 3 film Danur dan 5 ya. Danur kan trilogi. Oh, Asih ini 2. Asih 2. Ini jadi kita mereview film Asih ya, Asih 2. Asih 2. Sudah ada sedikit banyak perubahan ya dari film pertama. Pertama dari line up cast karena hampir berubah total, nggak melanjutkan walaupun ada sedikit keterkaitan dengan seri pertamanya, menghadirkan Marsha Timothy dan Aryo Bayu yang mengcosplay jadi Jamilo ya. Mirip Ibnu Jamil di sini si Aryo Bayu ya. Setuju kan? Iya sih. Karena di sini si Aryo Bayu rambutnya di ini apa namanya di itu kayaknya wig atau di smoothing ya? Smoothing ya. Jadi kita lihat si Putri Angin dan Gazul di film ini ya. Iya. Terus masih ada Sarif Fadani sebagai Asih. Dan ada nama aslinya ya sekarang Kasih ya. Jadi Kasih. Filmnya udah tayang di bioskop pada akhir tahun 2020 yang lalu dan udah bisa ditonton di bioskop-bioskop kesayangan Anda ya. Dan ini juga kembalinya sang sutradara legend horor Indonesia. Oh iya ya. Setelah 2000 bikin Jalangkung yang sangat menggemparkan itu. Menjadi pertanda bahwa film Indonesia sudah naik kelas ya. Iya, semenjak gitu. Era sebenarnya banyak horor yang bagus Indonesia. 2009 punya Rumah Darah gitu kan. Terus masuk era kegelapan kan. Pocong mandi enggak kelar-kelar. 2017 mulai muncul Pengabdi Setan dan Ratu Ilmu Hitam, dan sekarang ada Asih 2 yang cukup bagus secara cerita dan ini ya nggak bagus-bagus banget sih, tapi masih enjoyable, untuk dinikmati. Ya aku waktu nonton juga sebenarnya takut, tapi aku juga nggak berekspektasi apa-apa sih. Aku ya pengen ngerasain kayak sensasi roller coasternya aja gitu, kayak dulu nonton Pengabdi Setan kan. Tapi aku senang konsep universe tuh, senang. Karena di situ penulisan skrip kan pasti mateng ya, karena bisa menghubungkan satu film dengan film lain, dan menurutku di Asih 2 ini cukup berhasil sih. Cukup berhasil ya. Jadi ya kayaknya buat penonton yang nggak ngikutin Danur Universe ya, minimal harus nonton Asih 1 ya. Ya, betul. Minimal harus nonton Asih 1 karena di awal film sendiri udah ada penjelasan nasib dari Ita dan si Andi ya. Ada nasib si Ita dan si Andi ya. Si Darius Sinathrya sama si Citra Kirana ya. Sedikit diberikan background cerita dan itu bakal jadi pondasi di Asih 2 ya. Ceritanya sendiri adalah dimulai ketika si Marsha Timothy dan Razan kehilangan anaknya. Ya, di situ dia berperan sebagai Dr. Sylvia dan seorang komikus bernama Razan ya. Siapa yang nggak mau jadi anak dokter? Ya mau lah Marsha Timothy ibunya. Terus akhirnya mereka ini ya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak setelah menemukan anak yang tertabrak mobil di hutan. Usut ternyata anak ini nggak tinggal sendirian di hutan. Setelah diselidiki ternyata anak ini adalah itu spoilernya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya, disarankan ya, mungkin sangat disarankan sebenarnya buat nonton Asih 1 karena Asih 1 sendiri juga bisa ditonton di ini ya, streaming service yang warna merah dan yang biru ya. Bisa ditonton di situ dan kayaknya pas sih. Jadi nanti sebelum berangkat nonton Asih 1 dulu, langsung nonton Asih 2. Dan ini kalian gak usah khawatir ya, kalau misalnya belum nonton Danur 1 sampai 3 itu nggak masalah karena ini prequel kan ya. Prequel. Jadi settingnya di tahun 87, 7 tahun setelah 86 apa 87? 86 ya, 7 tahun setelah Asih 1. Itulah pokoknya. Aku enggak mau karena ini spoiler. Gawat nih. Spoiler ya, walaupun nanti di Tom Holland ya ada ya. Dari film itu sebenarnya apa ya? Ya masih horor klasik ya, karena masih ada elemen jump scare, masih ada elemen suara yang benar-benar bikin kuping tuh. Itu benar-benar. Itu pro apa kontra ya sebenarnya? Kalau bikin serem iya, tapi disturbing juga iya ya. Iya sih. Disturbing juga iya. Disturbing mungkin kalau aku in the bad way sih. Ya, in the bad way. Jadi kayak apa ya? Terlalu intens. Ya. Kelebihan utama Asih, karena aku sempat rewatch lagi Asih 1 sebelum nonton Asih 2 tuh adalah kontinuitas setiap scene dan ininya menurutku. Cara pengambilan gambar. Yang benar-benar bisa membangun atmosfer horor. Karena di Asih 1 sendiri kan aku sangat-sangat menyayangkan kontinuitas cerita ya.
tiba-tiba ada bakul nasi goreng gitu muncul, Ada Hansip juga. ada Hansip gitu kan. Tapi kalau di AC2 ini benar-benar fokus di Sylvia, Razan dan si anak kecil itu, bernama Ana. Ana. Ana, ya si Ana. Yang ngasih nama ya Si Dr. Sylvia sama Sylvia-nya. Razan itu. Oh iya, walaupun itu elemen klasik horor ya, tapi minimal peningkatannya tuh drastis daripada film pertama. jauh sih menurutku. Jauh banget ya. Jauh sih menurutku. Ya jauh banget kan, dan juga yang ditampilkan sendiri kan ya Marsha Timothy dan seorang Aryo Bayu yang udah berapa kali dapat Piala Citra kan. Iya. Jadi aktingnya ya nggak perlu dipertanyakan. Nggak perlu ya. dipertanyakan. Ini no offense buat Darius sama Citra Kirana ya, karena Darius sendiri di situ jadi PNS yang cuma pelongo-pelongo gitu. Iya. Kalau di sini Razan juga bisa ngasih emosi gitu loh. Saat dia Iya sih. ketakutan itu tuh bener-bener bisa nge-build up. Kayak lebih hidup aja ya kalau di Benar, sini ya. iya, Kalau iya. si Razan ini kayak apa? Dia tuh bener-bener ngerasain banget jadi seorang ayah yang ya kehilangan anak. Ya gitu. depresi lah. Depresi, kehilangan anak gitu. Sama-sama Tapi depresi. dapat anak baru Ternyata istilahnya yang dari hutan ya. dari hutan. Ternyata dia adalah seorang Ya itulah. itulah. Ini sebenarnya film yang sangat berbeda dari yang pertama ya menurutku ya. Iya. Atau justru gini, film ini tuh kebalikan film pertama. Karena menurutku film pertama itu sinematografinya Oh, Jos. oke, Jos. bagus banget si Awi Suryadi ya. Suryadi ya. Si Awi Suryadi bagus banget sinematografinya. Tapi waktu di Asia yang kedua ini sinematografinya biasa aja. Tapi film itu kan nafasnya kan cerita. Ya, Nafasnya kan cerita. Cerita Asi 1 tuh menurutku biasa justru. Nyaris Tapi yang kacau ya? nyaris kacau. Tapi yang kedua ini aku cenderung menikmati gitu. Iya, kalau dari cerita emang Rizal Mantovani mantap lah ya. Iya. Setelah bikin video Bintang di Surga. Ini juga banyak terinfluence film-film sebelum ini sih, kayak terutama Pengabdi Setan ya. Iya. Cara pengambilan gambarnya kan kayak kamera tuh bergerak pelan gitu kan. Mm. Itu benar-benar kayak teknik yang dipakai sama Pengabdi Setan sih menurutku. Jadi Oke. benar-benar terinfluence menurut. Jadi ya menurutku untuk horror atmosfer keren sih. Kalau aku sih kendala utamanya sih mungkin durasi sih. Oke. Seandainya durasinya mungkin bisa ditambah lebih panjang gitu, jadi mungkin bisa sedikit mengeksplor emosi dan urgensitas si dua orang ini buat punya anak lagi gitu loh. Oke. Enggak, maksudnya tuh kayak kenapa dia harus mengadopsi Ana gitu loh. Oke. Kan itu kan di situ kurang kan, tiba-tiba dia ngadopsi Ana karena ya, Dan tidak ada alasan yang iya, jelas ya gitu ya. mungkin emang sutradara Indonesia masih ini ya, masih nggak tertarik karena emang penonton Indonesia ini lebih senang film horor yang simpel gitu. Iya. Seandainya film ini dibumbuin sedikit drama tentang Marsha Timothy dan si Aryo Bayu yang kayak apa ya, berdebat gitu kan, itu kan anak diterima, tiba-tiba ada kasih sayang, tiba-tiba gitu. juga di ending film juga dijelaskan kenapa ada alasan kenapa mereka memilih pihak tertentu, itu kan juga nggak jelas gitu kan. Jadi menurut apalagi ya waktu si Sylvia-nya ini memutuskan untuk menamai anaknya Ana. Ana gitu. Kamu Ana, Iya. anakku. Kamu jadi anak dokter gitu. Jadi ceritanya ini sebenarnya ini perebutan antara manusia dan setan gitu. Rebutan Rebutan asuh anak. Asuh anak antara manusia dan setan. Jadi Iya. si Sylvia dan si Asih ini berusaha untuk mencari sosok anak untuk mengobati kesalahan di masa lalu. Wih, Karena iya, sama-sama betul. mempunyai apa ya? Ya anaknya mati. Jadi ini dianggap sebagai kesempatan kedua untuk menebus kesalahan di yang masa lalu. dulu. Tapi konflik di sini tuh kayak kurang gitu. Sebenarnya konfliknya bagus antara the living sama the living dead gitu kan. Yeah. Saling debat untuk memperebutkan anak. Tapi yang jadi permasalahan itu mereka tuh memperebutkan anak dengan lagu gitu kan. Hampir semua bonding di film ini dibangun pakai lagu. Iya, kayak hubungan kasih sayang antara Asih dan Ana dengan Sylvia itu dipakai lagu Indung-indung kepala indung gitu. Oh, jadi Iya, oke lah, masih bisa diterima lah. Yang itu sebenarnya menurutku nilai plus ini, karena apa ya, mengingatkan kembali kita waktu kecil kan emang sering ditakut-takutin pakai lagu-lagu kayak tapi, gitu kan ya. Apa ya, ini keluhan pribadiku ya. Film Indonesia tuh terlalu fokus dengan tema anak-anak dan lagu-lagu gitu. Jadi Iya kayak sih. sebenarnya bosen, tapi ya karena mungkin Asih 2 bagus jadi aku menyarankan tuh ditonton aja. Ditonton aja sih. Iya, karena walaupun ada beberapa adegan yang menurutku aneh ya. Waktu rap battle nyanyi indung-indung kepala indung itu menurutku sangat-sangat aneh gitu. Aneh ya? Iya, aneh gitu. Kalau keluhanku sebenarnya jump scare itu tadi, Pak. Ya itu elemen klasik. Elemen klasik ya. Elemen Jump klasik. scare-nya itu anjrit. Tapi dibandingin Asih 1, Duang gitu. dibandingin Asih 1, Asih 2 ini jump scare-nya lebih dikit loh menurutku. Iya, Cuma dihajar di ending akhir. bener-bener iya sih. Kalau di awal tuh menurutku di bagian awal tuh bagus gitu. Apalagi Ana ini kan terrorizing banget gitu kan. Waktu Iya. dia senyum-senyum, ketawa,
tiba-tiba tidur di atas lemari gitu kan. Ini cukup bagus sih, tapi ya itu di bagian akhir tuh kayak ya kembali ke horor Indonesia gitu, kayak keluhan utama di Pengabdi Setan. Iya, aku tahu maksudnya. Keluhan utama di Pengabdi Setan kan ending yang terlalu intens kan, dari horor yang dibangun yang begitu rapi tiba-tiba dihajar dengan hantu yang intens gitu kan. Jadi kayak diakhiri dengan manusia versus hantu gitu. Iya gitu. Tapi nilai plus juga di sini ya aktornya itu tadi ya. Keren. Ada Ruth Marini, Marsha Timothy, Aryo Bayu, terus even aktor si anak kecilnya sendiri, si anak ini bagus banget sih menurutku. Karena apa ya, somehow dia mukanya innocent tapi menyeramkan, terrorizing gitu. Bener-bener meneror tuh loh. Kayak apalagi waktu dia ini ya makan ini ya sambil jongkok di pojok lemari itu. Oh iya tuh. Itu gila, sama di pohon pisang itu. Waktu mandi juga serem tuh waktu dimandiin si yang pas dia ketawa-ketawa sendiri. Ya mungkin karena dia diasuh sama asli dari bayi ya. Iya sih. Jadinya ketawanya ngikutin suara kuntilanak gitu kan. Possibility ke Asih 3 kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Ya mungkin kayaknya si Saraswati kan masih punya koleksi hantu yang lain. Wah banyak dia. Masih punya kan Danur kan buat ngeksplor si Peter sama Hans, terus ada Asih. Mungkin nanti setelah Danur 3 udah ada sih, ada kan? Danur 3 udah ada. Danur 4 mungkin dia bakal ngeksplor salah satu hantu dari setiap lagunya itu. Buat Bilur, ada lagu Danur, ada lagu Story of Peter. Mungkin nanti siapa lagi ya? Mungkin kan Peter kan temannya banyak gitu. Mungkin Saraswati kayaknya universe ini menjanjikan sih menurutku. Karena udah dibangun dan ya kiblatnya emang ini sih Conjuring Universe ya. Yang ngebagi hantunya ke solo movie terus dikasih sequel terus ditambahin lagi. Untuk kesimpulan sih sendiri film ini ya mendapatkan peningkatan yang drastis ya dibandingkan film pertama. Setuju, betul. Walaupun masih pakai elemen klasik jump scare menakut-nakuti ya, tapi masih asik sih ceritanya menurutku. Masih asik. Diikuti masih asik dan naik turunnya dinamikanya tuh enak gitu. Daripada yang pertama. Ya yang pertama kita dimanjakan oleh visual doang mungkin ya. Tapi di ceritanya kurang gitu. Iya, walaupun banyak kekurangan sih menurutku, tapi kekurangannya ya nggak terlalu fundamental ya. Tapi menurutku kalau film ini film paling tepat untuk mengajak orang-orang buat datang ke bioskop gitu. Karena film horor kan mudah dicerna, mudah ditangkap sama film Indonesia dan salah satu genre favorit gitu kan. Film ini juga kayaknya bakal ini sih menarik banyak penonton gitu. Buktinya kan kemarin kita awal nonton tuh kursi cuma 2 gitu. Kursi cuma kita doang loh. Kita udah was-was, ternyata waktu nonton lumayan ramai. Jadi ya kayaknya asik sih. Bisa mengundang penonton untuk kembali ke bioskop ya, karena ya wajib ditonton juga sih buat penggemar Danur Universe ya. Di sini nggak ada preview juga sih. Anda sentimen sekali. Enggak sentimen. Kamu merasa Risa Saraswati sama Prilly Latuconsina nggak mirip gitu. Oh iya. Ya itu sih menurutku jajaran acting yang menjanjikan dan mereka juga total di sana ya. Apalagi ada Sinto Gendeng ya. Ruth Marini itu menurutku itu honorable mention buat dia ya. Aku pikir dia tuh cuma jadi pemeran yang tempelan gitu. Ternyata dia ada adegan ini exorcism juga dan itu mungkin itu kalau dialognya benar-benar full bahasa Sunda kayaknya lebih bagus ini ya. Kan dia kan Asih hayang naon. Dan aku gitu. Tadi kemarin juga agak bingung pas nonton kenapa ada teks bahasa Inggrisnya. Ternyata ada sebagian yang pakai bahasa Sunda gitu. Oh iya. Kenapa nggak sebagian dikasih insert Sunda aja gitu kan, menurutku lebih. Iya, menurutku pas, lebih membumi mungkin ya. Iya, lebih membumi. Filmnya kan lingkungannya juga kan itu di Jawa Barat. Iya. Dan bagusnya satu aku lupa nyebutin. Si Aryo Bayu sama si Marsha Timothy nggak berusaha buat ngomong Sunda kan. Iya. Darius Sinathrya sama Citra Kirana di film pertama. Jadi logatnya tuh bener-bener mereka kayak trying to be Sundanis gitu ya. Kalau yang pertama, kalau ini enggak, bener-bener emang udah aja kita mah orang Indonesia. Oke, mungkin langsung ke skor aja ya. Skor berapa? Skor 7 lah ya. 7. Karena film ini cukup asik dan dengan horor klasiknya jump scare, tapi tetap asik dan tetap ini sih bisa menghibur karena elemen-elemennya tuh juga nggak terlalu over gitu. Walaupun salah satu keluhan utama kok adalah teriakan Asih yang benar-benar mengganggu sih. Ya mungkin itu niatnya ini ya. Anak saya. Benar-benar nge-disturbing telinga gitu karena terlalu intens, tapi ya oke lah. Ya jadi 7 sih kayaknya udah bagus ya. Film ini nggak berusaha untuk main aman sih menurutku. Harus menggabungkan film pertama dan film kedua, itu cukup berhasil sih.
karena bener-bener nyambung sih ya, karena tapi memang mereka tuh nyambunginnya simpel banget ya. Iya. Nggak kayak yang apa ribet banget gitu. ya oke lah. Tapi ya ini sih kendala utamanya ya film ini terlalu mengagung-agungkan anak kecil dan lagu. Jadi kasihan aja anak-anak kecil zaman sekarang kan ya, ditakut-takutin pakai lagu gitu kan. Apalagi lagunya udah nggak ada gitu kan. Iya sih. Makin serem gitu. Tapi ya itu nggak masalah sih. Nggak masalah. Siapa tahu di desa-desa sana masih banyak lagu nyanyi lagu itu kan, kita nggak tahu. Ya kalau aku ya 7,3 cukup lah. 7,3 karena ya ceritanya bagus. Bagus. Ceritanya bagus. Walaupun dari segi sinematografi mengalami penurunan menurutku, jujur aja ya. Tapi ya itu dapat banget payoff-nya gitu ke cerita gitu. Cerita. 7,3 tapi 7,3. ya hal terbaik di film ini adalah kita bisa lihat Sharifah Danis tersenyum akhirnya. Woi, ya sebagai Asih tersenyum Ya. Setelah di Danur 1 disiksa bisa-bisa nama dukun segala macam. Akhirnya di sini dia senyum gitu. Senyum gitu kan ya. Ternyata Asih kalahnya oleh cinta. Cinta. Dia nggak baper gitu kan. Ya, tapi buat teman-teman yang nonton di bioskop bakal dapat bonus ya. Bonus film dari salah satu film horor dari MD Picture ya, KKN di Desa KKN Desa Dancer. Kayak di Desa Dancer itu ada trailer baru dengan footage baru ya. Cukup menjelaskan, kayaknya cukup menarik ya filmnya ya. Menarik ya. Salah satu korban corona juga ya. Iya. Yang harusnya April 2020 akhirnya mundur jauh banget dan sekarang masih statusnya coming soon ya. Semoga film ini juga segera rilis ya. Iya, segera rilis. Karena MD Picture sepertinya kalau ngarap horor pakai Big House keren-keren ya. Iya. Semenjak era, karena emang yang semenjak Asih kemarin aja sih. Ya, Big House ya. Jadi ya kita tunggu aja sih. Dan itu yang buat Mas Awi Suryadi kan. Iya. Kita tunggu aja. Tunggu aja lah itu KKN di Desa Dancer ya. Kita bisa lihat siapa Dinda Thomas. Tisa siapa ya? Tisa Biani. Yang pasti kita tetap bakalan review film-film baik Indonesia luar atau mana? Mancanegara lah pokoknya gitu. Jadi mungkin untuk konten kali ini terima kasih, semoga kita bisa review film horor lagi ya. Amin. Horor terakhir karena ya aku nggak terlalu suka horor Indonesia karena stigmanya udah horor yang iya makanya gitu. Tapi ya ini cukup menjanjikan ya. Cukup menjanjikan ya. Yang pasti tetap dukung kita di PG Story dan subscribe ya, subscribe. Lumayan lah ya, udah kita ingetin terus 13 gitu 13 kan. Sudah ya, mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like, share ke teman-teman kalian. Saya Sakin pamit. Andi pamit. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Kembalikan anak saya.